Masih belum hilang dalam ingatan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak murid pesantren yang berada di Sidoarjo beberapa waktu silam. Tak tanggung-tanggung, 26 murid pria menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakak beradik pembina dari pesantren tersebut. Carut marutnya sistem pendidikan dan lemahnya sistem pengawasan dari dinas pendidikan setempat membuat banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami murid yang bersekolah di boarding school. Ironinya, dengan berkedok pendidikan gratis, mereka dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Seperti kasus yang juga belum lama ini menjadi sorotan publik tentang kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan eksploitasi ekonomi yang dialami murid di Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu, Jawa Timur. Sebelum Nia bercerita lebih jauh kronologisnya dari sudut pandang korban, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe terlebih dahulu ya, sahabat anak Indonesia. Begini ceritanya. Saya memendam itu sampai sekian lama karena saya takut juga, karena si pelaku ini kan termasuk orang yang besar. Siapa pemilik sekolah itu sungguh mengagetkan bagi saya, karena kebetulan saya pernah mengenal beliau berinisial JE. Kasus SPI ini pertama kali muncul tahunya itu dari Bang Aris. Jadi waktu itu ada seseorang gitu yang nelpon Bang Aris kalau ada kasus di salah satu sekolah besar di Jawa Timur, di Kota Batu, yang diduga pemilik sekolah ini melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa murid perempuannya gitu. Nah, saat itu sebenarnya Bang Aris nggak begitu percaya gitu kan, sampai akhirnya maksudnya oke, kalau emang ini terjadi kasusnya gimana kalau ketemu gitu. Akhirnya mereka ketemulah di kantor Komnas beserta membawa beberapa korban gitu intinya gitu. Terus ya udah, setelah ketemu, setelah ngobrol, terus kemudian juga dari salah satu korban juga kasih tahu kalau kita tuh pernah ketemu loh Bang pada tahun 2012, terus pernah ketemu pada tahun 2015 gitu. Terus mereka juga pernah foto bareng gitu terus salah satu korban menunjukkan ini foto kita pada tahun 2015. Dan waktu itu ada acara, Bang Aris ada acara di di sekolah SPI ini gitu. Jadi oh iya, dia mengingat dengan jelas. Akhirnya dia sudah menceritakan kejadian kronologisnya sampai akhirnya kasus itu terus sekarang ditanganin dan diadvokasi sama Bang Aris. Jadi anak-anak ini memang yang sekolah di sana memang anak-anak nggak mampu dari seluruh Indonesia, dari berbagai daerah dan dari lintas agama gitu. Jadi memang mereka di sana itu beda lah istilahnya. Kalau dari pemiliknya mengatakan ini sekolah yang berbeda dari sekolah lainnya karena mereka diajarin bagaimana cara entrepreneurship yang baik gitu. Terus kemudian bukan hanya sekolah lah intinya gitu. Nah, sebenarnya kalau ini dikatakan misalnya dia sebagai salah satu eksploitasi ekonomi gitu, karena mereka gini, jadi sekolah SPI ini kan di sana itu ada hotel, kemudian ada tempat kayak minimarket yang memang di situ dijual dari hasil-hasil kerajinan tangan, kemudian juga ada tempat kayak hiburan gitulah, yang anaknya melakukan pertunjukan misalnya gitu kalau malam gitu. Terus ada kayak semacam outbound kayak gitu-gitu. Nah, di sana itu lebih mengutamakan kepada bukan sekolah gitu, tapi kalau misalnya ada tamu yang datang gitu pagi atau itu, ya udah mereka mau nggak mau harus meninggalkan sekolahnya, terus bertemu sama si klien tadi, harus mendampingi si klien tadi gitu. Padahal kan yang paling utama adalah mereka harus sekolah gitu kan, jam sekolah misalnya dari pagi sampai siang gitu. Nah, setelah itu baru misalnya orang dewasa yang kalau di pagi hari misalnya orang dewasa yang melakukan pekerjaan itu, nanti di siang misalnya anaknya itu. Jadi banyak kemudian jam kerjanya kayak dari pagi sampai tengah malam gitu, kemudian atau sampai pagi lagi gitu. Jadi pekerjaannya yang memang
nggak masuk akal sih gitu, karena anak-anaknya juga harus meninggalkan sekolah terus pekerjaannya dari pagi sampai pagi lagi. Semenjak pelaku ini datang kan dia memberikan kayak wirausaha gitu, jadi udah mulai ada kita membangun bisnis usaha, sampai pada akhirnya kami bersekolah itu kadang sekolah kadang enggak. Jadi awalnya itu ada beda jadwal entrepreneurship sama jadwal untuk teori kelas. Nah karena awalnya seperti itu, cuman karena setiap hari itu selalu ada pengunjung sehingga kita lebih banyak untuk bisnisnya seperti itu, sehingga sekolahnya mulai terbentuk. Aku pernah datang tahun 2015, waktu itu ikut kegiatannya Komnas. Waktu itu ada forum nasional, tapi sebelumnya memang ada acara Kongres Anak Indonesia juga. Pernah datang ke sana. Nah, memang pada saat itu kita datang itu yang menyambut, kemudian kalau kita mau makan juga semua, pokoknya semua memang yang melayani kita di sana itu memang anak-anak. Nah, waktu itu tahun 2015 itu nginep di sana itu sekitar 5 hari gitu kalau nggak salah. Pagi nih kalau misalnya yang ngeberesin kamar kita tuh anak-anak gitu, terus kalau misalnya malam kita butuh apa, yang datang anak-anak gitu, terus kita sarapan itu anak-anak. Terus makanya kayak waktu itu sebenarnya sempat nanya sih, kalian nggak sekolah gitu maksudnya, terus sekolahnya di mana gitu. Cuma anak-anak tuh selalu bilangnya gini, ini kita lagi praktek kak gitu. Jadi mungkin itu juga sebagai apa ya, dugaannya sih itu sebagai dalih dari pemilik sekolah, ya kalian praktek, tapi sebenarnya itu mereka sedang mengalami eksploitasi ekonomi dari pihak sekolah gitu. Jadi ya sekolah mereka memang dikatakan misalnya 70% atau 80% itu ya praktek gitu ya di tempat itu gitu. Tapi secara sebenarnya kalau kemarin juga sempat tuh ke sana sekitar 1 minggu yang lalu ke sana itu, ke sekolahnya, ke tempat sekolahnya itu, dan bertemu sama beberapa korban nih. Sebenarnya mereka itu sebenarnya memang kalau ada tamu aja atau ada pihak apa ya kayak dinas atau ada apa aja yang kayak dipersiapkan pakai seragam gitu. Sebenarnya kalau sekolahnya sendiri itu kalau mereka sebenarnya nggak sekolah gitu, maksudnya ada guru yang memang standby di situ, terus kemudian pakaian yang memang sudah disiapkan di situ, tapi sebenarnya tuh sekolahnya itu tuh nggak ada gitu. Jadi hanya sebagai formalitas. Ketemu sama korban itu kan nggak hanya satu, ada 2, 3, 4, ada mungkin 5-6 orang kita ketemu korban. Nah, mungkin tapi kita nggak mungkin bisa cerita semua nih di sini kan gitu. Ini salah satu korban. Ini tergolong anak yang apa ya, berprestasi, terus juga banyak berkontribusi lebih di sekolah itu gitu. Terus mungkin juga disukain sama pemilik sekolah gitu. Jadi kejadian itu bermula pertama kali waktu Bunga, anggap aja inisialnya, pulang dari mengikuti kegiatan lomba di sekolahnya. Terus tiba-tiba salah satu terduga pelaku nih, JE, menjemput Bunga, terus pulang bareng nih berdua naik mobil. Nah, Bunga saat itu nggak ngerasa curiga gitu, karena dia berpikir kalau dia akan diantarkan pulang ke sekolah. Tapi ternyata dia dibawa ke suatu tempat yang dia sendiri nggak tahu itu di mana lokasinya. Tapi menurut dia itu kayak di satu tempat yang ketinggian yang kita bisa ngelihat apa namanya seluruh Kota Batu gitu di sana. Dia nggak tahu di sana. Terus tiba-tiba di sana Koje itu memberikan motivasi gitu, kayak apa namanya, motivasi tentang kayak sebuah kepemimpinan itu yang baik gimana gitu. Kemudian kalau kamu nanti suatu saat ke depan apa entrepreneurship yang baik itu gimana. Terus juga dia menjanjikan kalau kamu tuh bisa apa ya, masa depan kamu tuh bisa lebih baik, bisa seperti saya juga gitu kan. Akhirnya dia seneng banget dan akhirnya termotivasi dengan itu. Nah, tiba-tiba dia ngerangkul Bunga, kemudian dia mencium kening Bunga. Di situ Bunga sebenarnya agak bingung gitu, tapi dia nggak berpikiran negatif sampai ke arah sana gitu. Kemudian nggak sampai di situ, JE ini dia mencium pipi kiri kanan dari Bunga. Nah,
di situ juga sebenarnya Bunga masih belum, dia sebenarnya bingung tapi dia masih belum curiga karena dia menganggap J itu sebagai mentor, terus dia menganggap juga J itu sebagai orang tuanya gitu. Nah sampai akhirnya tiba-tiba J itu mau apa ya, mencium bibirnya. Nah di situ langsung Bunga memalingkan muka gitu kan, terus dia merasa loh ini apa gitu, ini kenapa dia begini sama saya gitu kan. Kemudian terus JE minta Bunga untuk masuk ke dalam mobil. Nah setelah masuk ke dalam mobil, ternyata dia mencium lagi nih, mencoba untuk mencium Bunga lagi gitu. Tapi kan posisinya dia nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu di dalam mobil itu. Terus ya udah mau nggak mau, akhirnya si JE tetap maksa nyium. Terus kemudian karena dia kondisinya juga masih pakai celana training, karena habis kegiatan itu celananya tuh kayak dipelorotin gitu tuh sama JE gitu. Kemudian dia memasukkan apa ya, jarinya ke kemaluannya Bunga gitu. Sampai akhirnya yang bikin gak habis pikir adalah dia sempat nanya itu enak nggak. Nah setelah kejadian yang pertama, terus Bunga sempat mengurung diri, tapi akhirnya dia coba untuk beraktivitas seperti biasa lagi. Kemudian Bunga saat itu dihampirin sama salah satu pembinanya yang memberikan satu buah handphone. Jadi menurut Bunga itu handphone dari Ko JE ini gitu. Jadi dan handphone ini memang diperuntukkan untuk Bunga supaya mungkin juga Ko JE ini lebih mudah dalam hal berkomunikasi atau menghubungi Bunga tadi gitu. Jadi nggak lama setelah dia pegang handphone, ternyata dia dihubungin sama Ko JE. Terus Ko JE minta Bunga untuk datang ke ruangannya di sekolah. Nah gak curiga nih Bunga, maksudnya oh mungkin ada urusan apa gitu. Terus dia datang. Pada saat dia datang ke sana, dia hanya berdua sama Ko JE. Terus lagi nih Ko JE memberikan sebuah motivasi, terus memberikan ilmu tentang kepemimpinan gitu. Nah Ko JE sempat ngomong, kamu mau jadi orang sukses nggak gitu, mau jadi masa depan tuh mau cerah nggak. Terus Bunga jawab ya mau gitu. Nah setelah itu kan JE cerita nih masalah tentang keluarganya sama Bunga. Terus Bunga situ bingung ngapain gitu ya, dia JE ini cerita tentang masalah keluarganya. Nah pada saat lagi cerita itu juga, terus JE ngerangkul dia, terus kemudian mencium bibir Bunga. Kalau menurut penuturan Bunga itu seperti di film-film gitu. Sampai akhirnya memang JE ini melepaskan semua pakaiannya Bunga. Akhirnya terjadilah kejadian kekerasan seksual di situ. Untuk yang pertama kalinya di situ Bunga shock, dia ngerasa masa depannya hancur nih sama sosok mentor, sosok orang tua yang memang jadi jadi pegangan dia selama ini, orang yang dia harapkan akan mengubah hidup dia, yang membantu dia karena memang ya dia punya mimpi yang besar gitu, ternyata ya justru menghancurkan hidupnya dia. Saya dimotivasi, kamu nanti akan bisa jadi salah satu pemimpin besar di tempat ini, karena Koko melihat kamu memiliki bakat leadership yang bagus. Koko akan kembangkan kamu, Koko akan didik kamu lebih. Waktu itu saya nggak ngerti apa-apa, saya merasa bahwa waduh ini mentor saya yang saya kagumi, saya sangat mengidolakan role model seperti seorang JE ini. Kemudian saya dirangkul dan saya merasa bahwa saya seperti berada di dalam perlindungan seorang ayah, seorang mentor. Dan kemudian lama-kelamaan saya nggak ngerti, tiba-tiba mulailah mencium kening, mencium pipi kanan, mencium pipi kiri, dan di situ saya sudah mulai agak kaget di situ. Terus kemudian beliau memeluk saya dan mengatakan sayang sama kamu. Kalau dari Bunga ini sendiri, dia dapat perlakuan kekerasan seksual dari JE ini lebih dari 10 kali gitu. Dan lokasinya itu di sekolah, di rumahnya, kemudian di tempat umum gitu, yang tapi memang secara waktu itu dilakukan pada malam hari gitu, misalnya kayak jam 3 sampai jam 4 subuh gitu, antara jam segitu sih. Sebenarnya kalau Bunga itu
dia bukan korban pertama yang coba ngelaporin tentang apa yang dia alamin kepada pembinanya, tapi ada temennya Bunga yang memang pernah mengalami perlakuan hal yang sama oleh terduga JE ini, dan dia coba laporin ke pembinanya, bahkan dia sampai bersumpah di sana. Tapi pembinanya itu nggak ada nggak percaya, terus kemudian maksudnya nggak memberikan solusi juga gitu, justru kayak memberitahukan kepada temannya Bunga ini bahwa setiap manusia itu punya kelemahan loh gitu. Jadi ya sudah, di situ akhirnya di sekolah itu ya akhirnya banyak korban gitu, karena memang dari laporan-laporan yang mereka coba sampaikan kepada pembinanya juga nggak ditanggepin dengan baik dan nggak ada solusi. Kasus ini itu cukup lama tersimpan, terus kayak mereka juga nggak berani cerita ke siapapun, karena mereka juga gini, mereka itu kalau misalnya sudah lulus terus kemudian mereka mau keluar, mereka selalu mereka selalu dibilangin gini, kamu kalau di luar belum tentu lebih baik dari di sini gitu, kamu kalau di luar emang sudah pasti ada pekerjaan atau ada orang lain yang menerima kamu gitu, nggak kayak di sini loh, kayak kerjanya yang nerima kamu di sini. Menurut mereka sebenarnya juga secara bahasa yang sering digunakan sama JE itu tuh kurang baik gitu, kayak kamu tuh beruntung aku sekolahkan di sini, diterima sini, kan kamu tuh orang miskin, kamu tuh orang nggak mampu. Ada pro dan kontra terhadap pemilik sekolah dari SPI gitu. Jadi jangan sampai akhirnya banyak orang yang mengalihkan kasus ini hanya sebagai kasus eksploitasi ekonomi saja. Bagi teman-teman korban yang merasa pro dengan terduga pelaku, silahkan saja, boleh berpendapat. Tetapi teman-teman juga jangan sampai melupakan kakak kalian yang sudah menjadi korban, karena mereka melakukan ini semua agar kejadian yang mereka alami dulu tidak terulang, apalagi sampai menimpa adik-adik kelasnya. Bang Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak juga sudah beberapa kali menegaskan kalau SPI itu nggak akan pernah ditutup, namun hanya akan dilakukan evaluasi secara sistem dan pengawasan. Kita nggak boleh mengabaikan korban, karena kenapa? Saat ini mereka sedang mengalami trauma yang cukup mendalam, baik itu secara fisik maupun secara mental gitu, dan ini akan terjadi dalam waktu yang memang akan lama gitu, dimana korban juga saat ini mengalami krisis kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya gitu, karena dampak dari perilaku yang dilakukan oleh JE gitu. Jadi korban juga mengalami gangguan stres pasca trauma, kemudian ketika tidur mengalami mimpi yang buruk, mereka juga mengalami perasaan cemas yang berlebihan, bahkan yang paling buruk, kalau kita tidak memberikan pendampingan dengan baik, mereka akan mengalami depresi karena kesedihan yang terus berkepanjangan, kemudian mengalami perasaan putus asa, sampai misalnya ada dari korban ini yang mengalami kehilangan minat untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, kalau kita nggak berpihak sama mereka, kemudian kita nggak memberikan pendampingan dengan serius gitu, dampak paling buruknya mereka, banyak dari korban kekerasan seksual ini akan melakukan bunuh diri. Sekian cerita Nia untuk episode kali ini. Saksikan terus cerita Nia dan Komnas TV Anak untuk menantikan update perkembangan dari kasus SPI selanjutnya. Sampai jumpa, dan inilah cerita Nia.